Bapak dan Anak Maldini Channel. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama dengan kami menikmati keseruan kami hari ini ketika kami shopping, ketika juga nanti kami akan berbincang-bincang di salah satu gereja. Dan seperti apa keseruan kami hari ini, ikuti terus channel kami Bapak dan Anak Maldini Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke? Yuk kita berangkat. Cus. Tanya yang untuk dress cewek di lantai 3. Terima kasih. Oke, kita ke lantai 3. Benar? Lantai 3 ya. Kita akan menuju ke lantai 3 untuk mencari dress. Belanja Pak Pendeta? Siap Bapak. Memang Golo is the best. Jadi Pak Pendeta bicara yang Golo terus. Pokoknya Pak Pendeta benar dia yang Golo. Siap. Yang sudah habis shopping jadi para penggemar kuning. Begitu dia bicara pengambilan. Yang bisa udah di jalan terdekat.
sebelum bertempur di medan pelayanan ya. Kita cari Untuk teman-teman, kita juga bisa berbagi untuk teman-teman yang di Sumba. sidang-sidang, sekitar selimut, handuk, sepatu, pergi piknik, taruh makanan. Kami dari Watumbaka. Dari Watumbaka ya. Jadi, Adi bawa keranjang besar tapi beli minyak rambut ya. Ya, astaga. Oke deh. Emak-emak, untuk mama. Oke deh. Berangkat. Mumpung di Bali. Mumpung di Bali ya. Iya, mumpung di Bali. Mumpung di Bali. Jadi ya, bisa borong-borong. Borong kasih Bapak Ibu majelis. Mana? Gantungan kunci. Asik dapat Adalah yang ya. dibawa pulang. Adalah untuk oleh-oleh untuk Bapak Mama majelis ya. Iya. Limbuwatu bagaimana? Iya, sama-sama dari Gongi, dari Lembutilu. Ya, Usi, betul memang mumpung kita di sini ya. Jadi kita bisa berbagi untuk teman-teman majelis. Iya, Begitu. Oke. Limbuwatu. Masih mau cari yang terbaik untuk mama. Asik. Oke deh, lanjut. Sama-sama. Terima kasih. Kami sudah berbelanja di sini ya. Makasih ya. Usi, saya lihat dari tadi usianya duduk aja. Saya lihat dari tadi usianya. Oh, wow, 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 wow. Memang berbahagia yang masih bujang ya. Yang masih bujang itu memang sungguh berbahagia. Tidak terlalu memikirkan siapa-siapa yang masih bujang. Terbaik mereka Polda. Nanti kita melewati tol Bali Mandara, yang dimana itu di atas laut Bali. Bali Trihita Karana itu memiliki arti hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Jalan tol Bali Mandara ini dibangun pada bulan 21 pada bulan Maret 2012 hingga diresmikan pada bulan Oktober 2013 oleh Bapak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, perkenalkan nama saya, nama panjangnya itu Ninyoman Santini. Pelan-pelan, Mbak. Oh, Ninyoman Santini. Iya, Ninyoman Santini. Jadi di Bali itu Ninyoman itu anak ketiga. Oke, lanjut. Umurnya 20 tahun dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Jayanapura mengambil jurusan manajemen keuangan semester 5. Ya. Oke, domisilinya? Domisilinya tinggal di aslinya saya Singaraja yang kita lewati kemarin, tapi saya tinggal di dekat kampus di Dalung. Kos. Iya, kos. Oke. Tahun 2003 ya. Ya, kelahiran tahun 2000. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Shalom. Salam berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Terutama pertama saya mohon maaf jika dalam pelayanan kita ataupun cara bawaan mobil saya kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya, intinya saya tulus ikhlas melayani bapak. Saya asli Banyuwangi, seberang Pulau Bali. Ya, wong Jawa. Kemudian status saya driver. Nama. Tiru-tiru Mbak Santi. Nama Irwan. Pak Irwan. Ya, Irwan.
kamu tuh menua-nuakan. Oh iya, Kak Irwan. Kak Irwan. Kak- ya. Kakak Irwan. Kalau Pak itu kan udah tua. Adik Irwan. Adik Irwan juga boleh. Adik Irwan. Mas, Oh Mas. ya, masnya dijawab, belinya di Bali. Iya. Sekian, terima kasih karena saya mau fokus. Yo, lanjut. Mas Bro. Mas Bro. Selamat pagi. Pagi. Ibu. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Maulana Adiputra. Iya. Saya asal Madura. Jarak 2 pulau dari Bali, Ibu. Iya. Umur saya 24 tahun. Sudah berapa lama bekerja? Baru saya di Adi Cahaya baru 2 minggu, Pak Irwan ya. Status. Statusnya sudah beristri. Sudah beristri. Oke. Ya, makasih. Satu Ibu, masih belum nambah lagi. Makasih Ibu ya. Ya. Wah, mantap banget. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya. GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Dan ini juga bersebelahan dengan tempat-tempat ibadah yang lain. Di sini adalah Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Dan di sebelahnya itu, di sebelah sini ada tempat doa, yaitu Vihara Buddha Guna, bersebelahan langsung dengan GKPB Bali. Ya, teman-teman bisa lihat ini ada ukiran-ukiran patung yang sungguh sangat luar biasa yang berada di Pulau Bali. Dan memang saya tidak bisa masuk karena ya pintunya sedang dikunci. Bersebelahan langsung dengan Gereja Kristen Protestan di Bali. Vihara ini sungguh sangat luar biasa. Kalau Om lihat tuh bah. Halo. Akhirnya kita ketemu. Facebook sudah sehat, puji Tuhan. Sampai saya lihat ya ketemu pendeta. Shalom. Kuat juga ya. Ya ini dari tampilan dari luar dan kita akan masuk di dalam gedungnya. Ternyata ya seperti ini. Rata-rata gedung gereja di Bali itu tidak harus bangunan yang harus tertutup gitu. Tapi dari ruang udara bisa masuk dan ternyata ya seperti ini kondisi tempatnya, ruang ibadahnya. Sungguh sangat luar biasa. Shalom, selamat siang. Selamat datang Ibu. Dulu praktek di sini masih mahasiswa, kemudian dari karir di sini
ada beberapa majelis jemaat yang bersama dengan kami ada Dewan Jawa Kupang. Jawa Kupang ya. Kemudian ada Mami Ita. Mami Ita itu ketua suku kami. Sudah namanya dari. Dan ada kami berdua mengucapkan selamat datang dan kami senang dikunjungi dalam rangka konven di Bali, bisa berkunjung ke Blimbing Sari dan juga ke Bendira dan ke Bukit Toang. Nah, Bapak Ibu sudah lihat di sini, boleh tanya-tanya. Kalau sambil ngopi-ngopi di bawah, bertanya di bawah boleh. Nanti supaya mempersingkat waktu saja. Terima kasih untuk sapaan yang sangat membahagiakan hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang masih dianugerahkan bagi kita sekalian. Kami hubungan dari Gereja Kristen Sunda boleh ada di sini sejak tanggal 4 kemarin di Sari dan hari ini di sini. Baik, saya akan memperkenalkan seluruh teman-teman kami. Sebenarnya bidang rombongan sejak dari Sumba ini Ketua Sinode kami. Ibu Pendeta Marlin Lomi, beri tepuk tangan Ibu Pendeta. Semangat sekali dakwah. Ada Bapak Sekretaris Umum, Ketua 1 saya sendiri Pak Pendeta Benyamin Kolbi. Ketua 2 Pendeta Abri lagi sudah kembali tadi. Ada urusan keluarga di Sumba. Kepala Perwakilan Sumba Barat Pak Pendeta Teofilus Bete. Kepala Perwakilan Sumba Tengah Ibu Pendeta Vin Fagidai. Dosen yang hadir Pak Pendeta Dr. Lasarus, Lord Pendeta Fransina. Elina Sudili. Bapak Pendeta Mila bersama Ibu dan juga majelis jemaat atau mungkin ada warga jemaat yang berkesempatan hadir. Sapaan Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sumba, Ibu Pendeta Marlin Lomi STH. Ya, Pendeta, Ibu Pendeta bersama majelis jemaat menerima kami dalam kunjungan hari ini. Yang kami tahu dari informasi yang disampaikan bahwa jemaat ini GKPD Bukit Doa adalah jemaat wilayah ini atau lokasi ini berdampingan dengan semua agama yang ada. Jadi kalau tadi kita turun kita melihat rumah-rumah ibadah ya, mungkin jajaran ini Bapak Pendeta ya. Ya. Dan sebenarnya ini cocok untuk kampung moderasi beragama. Mungkin saja ini sudah berlaku dan memang baru-baru itu secara nasional sudah dibangun sini. Nah, mengapa kita di sini? Tentu dari panitia, Bendira, juga rekan-rekan pelayan di sini punya pikiran bahwa kita juga bisa melihat contoh yang hidup dalam persaudaraan, kebersamaan walaupun kita berbeda agama. Ya, setelah vihara terus ada gereja dan juga kita akan pindah di sebelah sini.
Sini pura. Ya. Untuk agama Hindu. Oh, jadi sebelah Buddha. Buddha, gereja, ya Protestan. Oh, musola. Terus ini untuk Hindu ya. Oh, luar biasa. Saya boleh ya. Terima kasih teman-teman. Saya hari ini juga berkesempatan mengunjungi tempat ibadah, ada vihara, ada gereja di sini. Apa namanya? Pura untuk agama Hindu. Jadi kita juga bisa melihat beberapa keunikan dan keberagaman, toleransi yang sangat tinggi di Pulau Dewata Bali ya. Oke, terima kasih. Ya seperti ini teman-teman situasinya dari dalam. Memang saya tidak boleh masuk sampai ke dalam karena aturannya sini harus memakai pakaian adat Bali atau tidak juga bisa mengenakan selendang. Jadi karena saya tidak mengenakan selendang ya mungkin sebatas ini aja ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat sedikit tentang keunikan bahkan toleransi yang luar biasa di Pulau Dewata Bali. Ya. Dan ya ini dari sebelah kelihatan gerejanya di atas sana itu menaranya, dan ini adalah pura tempat beribadahnya orang Hindu masyarakat di Bali. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ikuti terus kami Bapak Anak Mardini Channel dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya seperti teman-teman ini karena tidak memakai pakaian adat jadi dilarang hanya untuk mengambil gambar aja. Oke, makasih Ade ya, makasih. Pura Jagat Nata Nusa Dua. Dapat ini. Kemudian setelah itu pindah ke kabupaten lain, masuk lagi dapat lagi. Kalau tidak salah di Sumba saja Pak. Jadi sekarang di bawah misalnya ini adalah suatu mujizat Tuhan bagi kawasan ini. Dulu ini adalah kawasan yang termiskin di Bali karena di sini hanya batu putih, mirip-mirip lah dengan Kupang. Jadi kalau saya dengar cerita tentang Kupang itu kan coba pembantuan ya, tetapi kalau Indonesia sudah Tuhan, sekarang Kupang menjadi luar biasa. Jadi sudah terkenal orang miskin dari Nusa, orang miskin dari Nusa Dua Negara. Tetapi oleh Kelurahan tahun 72, 82 ini berubah. Ya. Pemerintah membebaskan 350 hektar tanah di bawah dan itu dijadikan kawasan elit pariwisata yang disebut dengan internasional tourism development. Kemudian para orang-orang kaya di seluruh dunia berinvestasi di situ, membangun hotel-hotel, resort, dan berbagai fasilitas pariwisata lainnya. Sehingga keadaan menjadi berubah. Orang-orang yang miskin dulu di sini tiba-tiba menjadi kaya raya. Jadi kaya raya dan akhirnya mereka membeli tanah di mana baik persawahan, perkebunan, bikin kos-kosan dan sebagainya. Tetapi agak ironis waktu itu ketika turis-turis lagi santai-santai di bawah, di sini orang bakar sampah. Jadi kawasan yang kurang lebih 2 hektar ini adalah tempat pembakaran sampah bagi masyarakat di sekitar. Jadi sangat tidak mendukung. Orang-orang Eropa itu tidak suka bakar plastik, bakar sampah. Oleh karena itu, Menteri Job AP
ambil alih. Jadi tempat pembuangan sampah ini diubah untuk menjadi tempat berdirinya pura, gereja, wihara, dan poli dan masjid. Saya tidak bisa bahasa Sunda, ya, saya tidak bisa. Om saya Dangga. Kalau om saya minta maaf, dulu oma saya dan juga ayah saya tinggal di Sumba. Sebelumnya dititip ayah saya, kemudian ada kerusuhan, ayah saya dan mama saya orang Bitrim larinya ke Sumba. Sebelum kerusuhan saya sudah di sini. Saya di sini tahun 95 dan saya hidup besar dengan kakek dan nenek saya, Bapak Lukas Momo Dangga dan Oma Esther Winnie Delu. Kemudian tua mau pulang ke kampung katanya. Dia sudah pulang ke kampung tahun 2013 kemarin setelah 53 tahun di Pulau Bali. Pulang ke kampung dan berjemaat di Jemaat Rame dengan Ibu Pendeta Arimola. Ya, jadi mohon maaf juga oma saya tidak bisa datang karena ada sakit kampung. Oma saya sudah di Bali tahun 2022 karena meninggal kondisi saya dan tinggal di Bali sekarang bersama-sama dengan saya. Jadi kalau nanti tanya-tanya pakai bahasa daerah, mohon maaf saya tidak bisa. Hanya tahu Liti. Nah, itu saya tahu. Tahu nggak pendeta artinya Liti? Yes. Ulang Pak Pendeta. Uang. Kalau bahasa baliknya uang itu tipis, gitu ya. Uang, begitu sama. Maka Mbak Ina, itu saja. Sisanya sudah saya tidak tahu. I love you. Apa meminta padamu? Tidak tahu. Ada dulu saya di kampus ketemu dengan teman-teman Sumba, karena saya memang tidak bisa bahasa Sumba. Teman kampus saya ini bilang ngali, bilang ke saya ngali. Saya tanya apa itu ngali? Ngali itu pintar. Oh, jadi saya dengan ngomong, oh sudah ngali, saya ngali. Kemudian ditanya, sampai ngajarin kamu kok ngali? Itu Bapak Ibu pendeta mungkin tahu namanya Bapak Pendeta Andrianto Kapenda. Nah, kalau begitu itu ya, dikau yang ngajar saya tentang ngali. Kemudian dituliskan sama Ibu Pendeta Kapenda, itu mereka teman catatan saya, menuliskan ngali itu artinya bodoh. Saya langsung kau ada ngajar saya. Tapi disitulah saya mulai belajar untuk mengenal budaya Sumba. Setidaknya sedikit karena saya baru pertama kali injak tanah Sumba itu tahun 2013. Saya sangat kagum ya, mereka itu ya saya sempat jalan-jalan ke ada pinggiran gitu ya. Jadi dia disebut persekutuan antara pendeta dan umatnya itu bagus sekali yang saya dapat. Giliran saya dapat di kota juga saya diajak pagi-pagi itu jalan-jalan gitu ya. Kemudian ketika dibilang ini pendeta dari Bali gitu, jadi jemaatnya itu sangat menghormati sekali. Jadi saya lihat kehidupan jemaatnya yang sangat luar biasa. Di Bali saya mengharapkan seperti itu. Ya di Bali juga jemaatnya baik-baik. Tapi kadang-kadang karena kita di Bali kalau tidak kreatif, kalau tidak kerja keras, jadi ikan yang sudah dikirim kita pun bisa diambil orang. Itu ibaratnya. Jadi karena pendatang datang dengan ahlinya, dengan modalnya, kita kalau tidak bisa mengimbangi mereka, kita bisa tak punya apa-apa. Itu bedanya situasi kita. Sehingga kadang-kadang kalau untuk bertegur, saling menghormati dan cerita-cerita seperti yang saya dapatkan waktu sedang PGI itu agak kurang begitu. Jadi maklum nanti seandainya nanti Bapak Ibu kita melihat ada warga kita yang langsung selesai. Jadi kan kondisi kita di Bali seperti itu. Kita sangat kita sangat terdesak kondisi kita. Jadi karena banyaknya orang datang yang memang ya dengan kalau mereka dengan modalnya membawa pegawainya dan sebagainya. Sedangkan kita di sini tidak punya kemampuan seperti itu. Tapi kalau di Sumba saya lihat karena mereka punya rumah, punya tanah, punya rumah yang besar-besar, gerejanya besar-besar. Ada juga di kampung-kampung, ada juga baru perintisan gitu. Jadi mereka itu apa namanya?
mereka bisa meninggalkan rumahnya, langsung masak, langsung potong babi, langsung mereka bisa berhari-hari melayani tamu-tamu dan makanannya tidak pernah kurang. Ya, jadi saya merindukan yang seperti itu juga. Kalau itu bisa terjadi di jemaat kami, oh luar biasa dan bisa. Kita perhatian terhadap satu luar biasa sekali. Minta saya untuk pimpin ibadah. Mereka ada kecelakaan, salah satu anaknya kecelakaan, dan bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kecelakaan, tapi nyawanya Tuhan selamatkan. Itu yang saya pelajari. Wow, untuk yang seperti ini loh, untuk hal yang seperti ini selamat loh. Sekalipun luka-luka, tapi mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka minta, ayo mereka pimpin ibadah syukur. Saya mau di situ. Dan mereka potongan besar gitu. Dan saya melihat, saya belajar di situ untuk ucapan syukur, mengucap syukur dalam segala hal, termasuk ketika mengalami kecelakaan para anaknya. Tapi keluarga itu kumpul bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, perhatiannya pada waktu itu saya datang ke sana sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan juga mereka juga boleh memberikan perlakuan yang baik bagi setiap hamba Tuhan. Dan saya percaya juga pada Bapak Ibu melayani perlakuan jemaat terhadap Bapak Ibu sebagai pendeta juga pasti itu sangat luar biasa. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita naikkan pujian, mungkin ini sudah habis bagi yang tahu ya. Kita membawa apa yang kita. Semakin dua, semakin. Sama dengan PPS. Ya. Jadi teman-teman, sedikit tambahan penjelasan dari pendeta di GKPB Bukit Doa di Bali di Nusa Dua. Tadi teman-teman juga bisa melihat ada 2 kotak. Itu persembahan pembangunan bahkan kolektif mingguan. Nah, di jemaat ini tidak seperti zaman dulu lagi yang persembahannya diedarkan, tetapi dalam liturgi ketika pada saat persembahan dimulai, jemaat dengan sendiri bangun dan mengisi kotak yang sudah disediakan. Artinya juga ada hal yang positif bahwa di sini kita bisa melihat bagaimana kita mau, apakah kita betul jujur dalam memberi untuk Tuhan, bukan dalam tujuan untuk mengumpulkan pundi-pundi supaya banyak, tidak bermaksud demikian. Tapi ini juga terlihat bagaimana kita betul-betul dengan tulus kita mau memberi untuk Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan kotak yang sudah tersedia tanpa tutup. Dan saya rasa ini juga hal yang sungguh sangat menarik, yang sebenarnya hal ini baru dilakukan ketika COVID, dan kita pun juga di Sumba, di GKS pernah melakukan hal yang sama, tapi kembali pada model dulu. Saya rasa malah bolehlah kita di GKS juga bisa melakukan hal yang sama seperti di GKPB di Pulau Dewata Bali ini. Oke, tadi itu sedikit penjelasan, tapi juga karena kita sudah melihat beberapa sisi dari gedung ini, saya mengajak kita naik ke balkon di lantai atas dengan menggunakan tangga, tapi memang harus hati-hati ya. Ya, kita sudah sampai di bagian atas dan ternyata sungguh sangat luar biasa dari sini. Ya, seperti itu tadi ya. Dan kembali tadi yang saya jelaskan tentang kotak persembahan kolektif umum dan persembahan pembangunan. Jadi kotak ini tidak diedarkan tapi dibiarkan di tempat ini, dan hal ini baru diberlakukan sejak COVID, dan ternyata kebiasaan ini terus dipertahankan di jemaat di GKPB Bukit Doa di Nusa Dua Bali. Dan saya rasa
ini juga perlu kita bisa tiru untuk di jemaat kita di masing-masing wilayah pelayan kita di Gereja Kristen Sumba. Jadi setelah kita dari lantai atas, kita akan menuju ke lantai bawah untuk kita ngopi bareng. Jadi di sini di dua sisi yang berbeda ada pastori. Setelah kita selesai sharing bersama, kami semua para pendeta Gereja Kristen Sumba dijamu oleh pendeta bersama majelis jemaat di GKPB Jemaat Bukit Doa di Nusa Dua, Bali. Ya, Gongi semangat ya, Gongi ya. Si Marini Kun, mantan vikaris di Jemaat Tambolak. Jadi tadi kita dari lantai atas di lantai 2 dan di sini kita masih bisa turun lagi ke lantai dasar di lantai 3. Ini karena struktur tanahnya yang miring, jadi di sisi sebelah sini adalah salah satu pastori itu ibu pendeta, di masuk sebelah sana, di sebelah sana itu ada pastori untuk bapak pendeta. Tadi di sini ibu pendeta. Jadi teman bisa lihat di sebelah sini. Jadi kita bisa lihat di lantai atas sana ada teman-teman pendeta sedang menikmati snack. Oke, kita naik kembali ya. Ibu pendeta Lembu Kuning. Ya. Bapak pendeta Lembu Kuning. Pendeta dari Klasis. Ya, silakan dinikmati. Limbu waktu sudah habis snack. Oke. Ya. Tadi kita sudah sharing ya dengan BBMJ di jemaat sini ya. Saatnya kita menikmati kopi siang. Kita dijamu dengan kopi siang. Apa? Apa? Like, comment, dan subscribe. Ya, jemaat apa? Batu baka, artinya batu berbunyi. Setiap kali kalau terlihat itu batu baka. Salam, selamat siang dan selamat datang para pendeta, Bapak Ibu pendeta dari Gereja Kristen Sumba di Gereja Bukit Doa. Saya sebagai pendeta di tempat ini bersama dengan pendeta Paulina, saya pendeta dengan Suama, dan pendeta Paulina menyambut dengan gembira dan sukacita. Saya senang sekali dengan para pendeta dari Sumba. Mereka memiliki iman yang kuat, memiliki kesetiaan, dan juga mengasihi jemaat-jemaatnya. Sehingga jemaat-jemaat di Sumba yang saya perhatikan waktu saya ikut sidang PGI itu jemaatnya tumbuh, jemaatnya kuat, dan mereka melayani dengan tulus. Jadi selamat kepada Pak Pendeta dan seluruh rombongan, kepada Ibu Pendeta Marlin sebagai Ketua Sinode, dan Pak Sekum, Pak Pendeta Jack Malobili. Pak Pendeta Jack, salut saya sebagai Sekum dan seluruh hamba-hamba Tuhan dari Sumba. Jadi teruslah melayani Tuhan seperti yang ada sekarang, dan kedepannya Gereja Kristen Sumba semakin maju, semakin jaya, semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Berharap
bisa punya waktu lagi berkunjung ke Sumba. Ya, welcome. Kami Ya. senang sekali. Oke deh, terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Nanti Desember baru kalian datang semua nanti. Saja jangan bikin bertahan negara cinta mau sayang paling sayang masih mau bikin apa. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa. Tidak, kenapa mau cepat-cepat memang sore? Biar aja pagi. Bangun dan tetap tidur sampai kita pulang. Kita telah ini itu angsa-angsa yang berpasangan tadi, bahwa ini kalau di Pulau Sumba di Umamanu ada kolam jodoh, maka di sini adalah laut jodoh. Itu Bui, rumah makan Bui. Kurang semangat, makan belum makan tadi. Makan siang di sini kata jangan. Parkir penuh.